Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga yang ke-5. Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Namun sebelum itu mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Pada hari ini kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan seluruh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Bila apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat dan kehormatan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat 5. Di bawah perikop siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk membaca tentang Injil Matius yang dibahas di dalam kitab Injil Matius pasal 18, yakni tentang pertanyaan-pertanyaan murid-murid dan jawaban analogi yang diberikan Allah untuk memberikan pemahaman lebih baik bagi murid-muridnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Injil Matius memberikan satu penerangan di mana berbicara tentang kerajaan sorga. Jika dalam pembacaan ini Matius menggambarkan melalui Yesus menggambarkan tentang analogi isi dari kerajaan Allah atau yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana pemahaman kita tentang kerajaan sorga itu sendiri? Apakah yang kutong bayangkan itu sama seperti yang saya bayangkan? Bahwa kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang suci dan kudus dan hanya bisa ditempatkan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di sanalah mereka memerintahkan seluruh malaikat untuk menolong, mengayomi, melindungi, dan menuntun kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, serta kita diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai hal yang ingin kita nikmati di dalam dunia ini. Itulah merupakan satu kerajaan sorga yang ketong bisa gambarkan, tetapi di dalam pemahaman firman pada pagi hari ini, dia memberikan satu analogi yang lebih sederhana dengan menggunakan seorang anak. Kenapa harus menggunakan seorang anak? Karena
Yang mau ditarik di sini adalah tentang kerendahan diri. Itulah mengapa Allah menggunakan anak-anak untuk memberikan satu analogi atau contoh nyata bagi murid-muridnya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan murid-murid bahwa terkecuali mereka meninggalkan pandangan dan menganggap diri tinggi, persoalan mereka bukanlah persoalan yang sangat-sangat menjadikan anak-anak sebagai contoh yang hidup di tengah-tengah murid-murid adalah salah satu bentuk yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bahwa anak-anak bukan lagi menjadi satu hal yang kecil, satu hal yang diremehkan, satu hal yang tidak dianggap. Karena kan dalam dunia sekarang ini anak-anak itu hanya sebagai pendengar, sebagai seorang yang harus menuruti perintah, sebagai seorang yang harus diam saat dinasehati, saat diberikan teguran, dan sebagainya. Jadi anak-anak itu dianggap sebagai orang yang tidak memiliki hak suara, tidak memiliki hak-hak lain yang sama seperti orang dewasa pada umumnya. Yesus memberikan satu contoh yang sangat baik melalui anak kecil. Dengan begitu, Yesus mau memberitahukan kepada murid-murid bahwa mereka harus merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa kerajaan sorga, orang-orang yang mendapat menempati kerajaan sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang mau merendahkan diri, melepaskan rasa kedengkian mereka, melepaskan segala sesuatu terkait dosa-dosa mereka. Itulah yang mau dikatakan Yesus Kristus. Jadi Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan dari ayat 1 sampai ayat 5 ini, dia cuma membuka di ayat 1, lalu ayat 2 sampai ayat 5 ini Matius coba menggambarkan dan terus menggambarkan tentang anak kecil yang diberikan satu contoh yang besar untuk orang tua, untuk murid-murid. Jadi mulai dari sekarang saya cuma mau bilang bahwa semua orang punya hak untuk belajar, termaksud orang tua, termaksud para guru, termaksud para pendidik, termaksud setiap orang yang lebih besar daripada ketong. Semua orang itu berhak belajar. Tetapi jangan sampai pembelajaran itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan menghilangkan rasa menghargai kita terhadap orang-orang yang lebih rendah, dalam tanda kutip, entah itu pendidikan, entah itu status sosial, status keluarga, dan sebagainya. Jadi melalui firman hari ini saya mau kasih tahu bahwa semua orang ada tempatnya di kerajaan sorga. Tetapi jaminan itu akan menjadi bernilai ketika ketong benar-benar menghidupi jaminan itu di dalam ketong punya kehidupan dan melakukannya di dalam ketong punya kehidupan untuk menjadi berkat dimanapun ketong berada. Senantiasalah firman ini memberkati Bapak saudara semua. Amin untuk firman Tuhan. Pada saat ini saya akan menutup perenungan saat ini dengan berdoa. Saya mengajak kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kembali mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau menghargai, yang mau taat, yang mau menyadarkan diri bahwa kami masih membutuhkan Tuhan di dalam tapak-tapak kehidupan kami. Walaupun kami mengingini kerajaan sorga, tetapi kami juga mengingini untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang menuntun kami untuk sampai kepada titik di sana. Tuhan senantiasa menguatkan kami, memberikan kami hati yang kuat, kaki yang kuat untuk mau terus melayani, mendidik anak-anak kami dalam keluarga kami, di suami kami, dimanapun kami berada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi, tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, suami, istri, anak-anak kami, segala sesuatu yang terkait di dalam kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan dan pengasihan Tuhan.
Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan menaungi kami dengan sayap-Mu Bapa. Hari ini juga kami mengucapkan banyak syukur atas perkenan Tuhan. Kami mengalami sukacita dan duka cita bersamaan, bergiring dengan segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan dan menaikkan syukur bagi Tuhan. Biarlah perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan itu terus membuat kami sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.